Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Rifki. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi mengenai besaran vektor ya. Oke, Bapak akan menjelaskan mengenai besaran vektor ya. Oke, di samping besaran itu ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran juga terbagi menjadi dua ya. Di besaran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah besaran skalar. Yang kedua adalah besaran vektor ya. Apa itu besaran skalar? Adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Kalau vektor dia mempunyai nilai berikut arah ya. Ada arah, intinya dia ada arahnya saja. Jadi besaran skalar ada besaran yang hanya punya nilai, kalau besaran vektor adalah mempunyai nilai dan arah. Contoh dari besaran skalar ya, yang hanya mempunyai nilai, contohnya adalah waktu ya. Besaran waktu. Kenapa waktu ini termasuk besaran skalar? Karena hanya memiliki nilai. Contohnya, jam berapa sekarang? Sekarang adalah jam 8.00. Ini ada nilai. Ya. Kemudian contoh lagi adalah misalnya panjang. Kenapa panjang termasuk besaran skalar? Karena hanya memiliki nilai. Panjangnya adalah 20 meter. Nah, 20 meter ini adalah nilai. Ada panjang, ada waktu, ada massa, apalagi ada suhu. Nah, itu adalah contoh dari besaran skalar ya. Misalnya kamu disuruh beli telur. Pasti kamu akan menanyakan ke penjualnya itu, berapa harga telur ini? Misalnya 1 kilo masanya itu adalah sebesar misalnya 25.000. Masanya berapa? 1 kilo. Nah, 1 kilo ini adalah besaran skalar. Kenapa? Karena 1 kilo ini hanya memiliki nilai. Gak mungkin atau gak pernah si penjual itu bilang 1 kilo ini kemana arahnya? Ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah. Ya, oke, itu besaran skalar. Bisa dipahami? Ada yang kedua adalah besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai, tetapi juga arah. Jadi ada nilai dan ada arah. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya adalah misalnya gaya, usaha, tekanan, kecepatan, percepatan, ya, banyak ya. Gaya, usaha, tekanan, kecepatan, dan percepatan itu termasuk besaran vektor. Kenapa besaran vektor? Karena di samping dia memiliki nilai, tetapi dia harus diarahkan. Arahnya kemana? Contoh misalnya di sini ada box. Ada box di lantai licin. Ada yang dorong ke arah kanan, F. Ada yang dorong ke arah kiri, ada F1, ada F2. Di sini kita tidak bisa menyebutkan di sini ada hanya nilai saja. F1 mendorong dengan gaya dorong 20 Newton. F2 ini contoh ya, 10 Newton. Kedua besaran ini misalnya samain aja lah, 20 Newton. Ini sama nilai, tetapi namanya vektor harus ada arahnya. F1 arahnya ke kanan, F2 arahnya ke kiri. Ke kanan dan ke kiri ini termasuk besaran vektor. Paham ya? Termasuk kecepatan ya, atau perpindahan lah. Perpindahan. Pindah. Pindah ini termasuk besaran vektor. Kenapa? Karena perpindahan ini di samping ada nilai harus ada arahnya.
ketika kita bilang seseorang itu pindah, benda itu pindah, maka kita akan bilang pindahnya itu ke kiri, ke kanan, ke samping, dan seterusnya, ada arahnya. Jadi wajib ada arahnya, ya. Nah, itulah besaran vektor. Yang akan kita pelajari adalah besaran vektor, dan besaran vektor ini lumayan banyak dipelajari nanti kamu ketika mau pelajari materi-materi fisika, ya. Oke, bisa dipahami. Oke. Untuk vektor penulisan, ya, penulisan vektor itu ada yang menuliskan huruf kapital, ditebalkan, vektor A, vektor F, ya, vektor F. Atau misalnya ada huruf kecil tapi di arahnya ada tanda panah, vektor A, vektor F, tanda panah. Nah, ini adalah cara bagaimana penulisan dari vektor, ya. Jadi penulisan vektor seperti ini. Kemudian vektor juga bisa digambarkan dengan cara menggunakan tanda panah, ya. Oke. Vektor itu ditunjukkan dengan panah. Panahnya kemana? Menunjukkan arah vektornya, ya. Panah ada yang ke bawah, ada yang ke atas, ya, ada yang miring, ada yang turun ke bawah, seperti ini. Banyak, ya. Nah, ini sebagai gambaran dari vektor. Misalnya vektor F, ya, ini vektor K, ini vektor A, ini vektor C, ini vektor D. Nah, misalnya seperti itulah, ya. Jadi, ya, vektor itu kalau digambarkan sebagai tanda panah. Nah, perhatikan tanda panah. Nah, ini dinamakan ujung. Yang ini dinamakan pangkal, ya. Ingetin itu, ya. Ujung, dan yang ini pangkal. Pangkal itu ekornya. Kalau ini ujungnya. Ingetin itu. Ujung dan pangkal. Dan ujung itu menunjukkan kemana dia arahnya, ya. Nah, panjang yang ini, panjangnya merupakan besar vektor. Jadi panjangnya itu besar vektor. Misalnya ada vektor F, ada vektor 2F. Bedanya apa? Vektor F ini panjangnya segini. Kalau vektor 2F panjangnya lebih panjang, gitu, ya. Bisa dipahami, ya. Jadi semakin panjang vektor menunjukkan semakin besar. Jadi besar vektor itu ya. Besar vektor itu ada yang menuliskan pakai tanda gini, ya. Pakai tanda apa, ya? Lupa lagi. Pokoknya ada garis 2 ini, ya. Ini menunjukkan besar vektor. Vektor F besarnya. Nah, gini, ya. Itu besar vektor. Bisa dipahami? Kalau udah silahkan di pause, kemudian kalian boleh dicatat, ya. Oke, Bapak anggap kalian udah pause, kemudian kalian udah mencatat. Lanjut, ya. Kemudian vektor juga bisa dibalikan. Misalnya ini vektor. Kalian anggap lurus aja, ya. Oke, ini vektor F. Kalau kita balikan seperti ini anggap sama. Maka vektor min F. Jadi min F itu membalikan arah vektor. Vektor A, maka min A. Vektor B, maka ke bawah min B. Seperti itu, ya. Itu berlaku hukum kebalikan, ya. Nah, itu adalah vektor. Kemudian bagaimana cara resultan vektor? Apa itu resultan? Menambahkan vektor. Bagaimana cara menambahkan vektor sehingga menjadi vektor yang
resultan ya, menambahkan vektornya itu kayak gimana Pak? Kita contoh pertama itu menggunakan metode poligon ya, poligon menggunakan, ada yang mengatakan segitiga. Nah, menggunakan metode poligon atau segitiga bagaimana? Nah, misalnya ada 3 vektor. Ada vektor A menghadap ke mana? Kanan. Ada vektor B ke atas ya. Anggap lurus ya. Malumlah di monitor menulisnya. Ada vektor C. Ya, ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Vektor A ke kanan, vektor B ke atas, vektor C ke timur laut ya. Oke, atau serong ke sebelah sini. Nah, menggunakan metode poligon adalah kuncinya ya. Kuncinya itu adalah dengan cara ujung harus ketemu sama pangkal. Ujung ketemu pangkal. Ya, kuncinya ini, kamu hafalkan kuncinya. Ujung ketemu pangkal. Jadi metode poligon itu ujung ketemu pangkal. Gimana sih Pak contohnya? Misalnya, biasanya kalau resultan itu dituliskan dengan R. Resultan vektor A ditambah vektor B. A itu gimana vektornya nih? Kita tulis dulu, kita gambarkan dulu vektor A. Ini vektor A. Ujung vektor A mana yang ini? Ini vektor A. Harus ketemu dengan pangkal yang setelahnya. Sebelumnya. Vektor B mana ujungnya? Nih, kalian kalau lupa. Takutnya kalian lupa. Ya. Jadi yang ini apa? Pangkal. Kalau yang ini ujung ya. Ingat. Gimana? Harus ujung A harus ketemu dengan pangkal B. Jadi B itu ke sini ya. Nah, ini B ya. Ujung A ketemu pangkal B. Nah, resultannya atau menambahkan vektornya adalah, maka kita harus tarik dari pangkal pertama sampai ujung terakhir. Ujung terakhirnya di sini. Maka kita tarik di sini vektornya. Ya. Nah, di sini. Ini adalah vektor R-nya atau resultannya. Jadi dia pindah itu dari sini ke sini ya. Nanti konsep ini akan kalian pahami di metode perpindahan ya. Jadi sebagai kisi-kisi atau sebagai apa ya, cuma penjelasan sementara. Misalnya kita bergerak dari sini ke sini, kemudian kita bergerak lagi dari sini ke sini ya. Berapa jaraknya? Jaraknya itu adalah apapun yang kita bergerak, ini adalah jarak. Kemudian berapa pindahnya? Pindah itu bukan dari sini ke sini, tapi pindah itu dari titik sini ke titik ini. Nah, itu adalah resultannya. Contoh lagi, misalnya, coba resultankan A tambah B tambah C. Gimana tuh caranya? Gampang. A, kemudian ujung ketemu pangkal B, ujung B ketemu pangkal C. Itu ya. Nah, bagaimana resultannya? Kita tarik. Dari mana? Dari pangkal pertama kita tarik ke mana? Ke ujung terakhir ya. Nah, ini adalah resultannya. Kalau kita tarik yang ini resultannya kayak gini ya. Yang R ini. Kalau yang ini lebih panjang ya, karena dia ada 3 vektor komponennya. Ya, bisa dipahami. Jadi caranya adalah menentukan vektornya itu, vektor resultannya itu adalah dari ujung pertama sampai ke dari pangkal pertama ke ujung terakhir. Oke.
Bisa dipahami sampai sini? Pak, bagaimana kalau misalnya ada pengurangan? Misalnya R adalah, coba resultankan min A plus B min C misalnya. Waduh, gimana nih? Gampang. Tadi konsepnya kalau min yang tadinya arahnya ke atas, ke bawah jadi ke atas. Kebalikan, yang tadinya ke atas jadi ke bawah, ke kanan jadi ke kiri. Min A. Oke, min A. Dari sini set. Ini min A. Kemudian plus B ke atas karena plus B. Min C. C-nya ke atas. Sekarang jadi ke sini. C. Nah, gitu ya. Ini min C, ini plus B. Plus biasanya jangan ditulis sih. Nah, bagaimana resultannya? Kita tarik dari pangkal pertama sampai ke ujung terakhir. Sampai ke ujung ini ya, ini resultannya. Paham ya? Jadi kalau kalian ada negatif jangan bingung, tinggal si gambarnya balikan. Oke? Pak, apakah sama kalau misalnya resultannya itu dari C dulu ke tambah ke B kemudian ke A? Apakah sama resultannya itu dari B? Saya mau langsung ke C kemudian ke A. Apakah sama nggak, Pak? Ini menurut metode poligon sama ya. Jadi nanti semuanya akan menjadi kemiringan resultan ini. Ya, silakan kalian coba di buku kalian. Mulainya dari C ke B ke A. Kalau yang ini dari B ke C ke A. Itu akan menghasilkan resultan seperti ini. Walaupun nanti gerakan-gerakan ininya beda. Tapi hasil akhirnya itu akan sama seperti ini. Nah, gitu ya. Bisa dipahami untuk menggunakan metode poligon atau segitiga. Silakan dicatat. Oke, pause, kemudian catat ya. Bapak anggap kalian sudah mencatat. Lanjut. Oke, untuk yang kedua adalah metode jajar genjang ya. Metode jajar genjang. Metode jajar genjang itu kayak gimana sih, Pak? Jajar genjang. Jajar genjang. Ada yang disatuin, ada yang enggak ya? Kita satuin aja lah. Jajar genjang ya. Nah, itulah jajar genjang. Metode jajar genjang itu kayak gimana sih, Pak? Contoh, metode jajar genjang itu kuncinya adalah pangkal harus ketemu sama pangkal. Itu ya. Kuncinya itu, pangkal ketemu pangkal. Kalau metode poligon, ujung ketemu pangkal. Ini pangkal ketemu pangkal lagi. Oke, kita contohkan. Gimana sih, Pak? Ada vektor A, arahnya ke atas. Ada vektor B, arahnya itu, nah kita yang lurus aja ya. Vektor B. Lurus, kita anggap saja lurus. Ada vektor seperti ini. Oke. Dan ada vektor C, ya. Vektor C kita coba agak dimiringkan, misalnya miring ke bawah gini. Vektor A, vektor B, dan vektor C. Coba resultankan vektor A tambah vektor B menggunakan metode jajar genjang. Metode jajar genjang, pangkal ketemu pangkal. Pangkal A, tulis dulu. A harus ketemu dengan pangkal B. Pangkal A ketemu pangkal B. Pangkal A ketemu pangkal B. Itu ya. Ujung ketemu ujung. Nah, setelah ketemu antara pangkal A dengan pangkal B, kalian harus bikin cerminnya. Cermin B, nah, kita di sini cermin B. Kita bikin cermin B. Ini min B, min B. Maaf, nggak usah pakai min. Ya, B aksen atau cerminannya. A cerminnya di sini, B cerminnya di sini. Kita tulis lagi ini. Ini A aksen atau cerminannya. Oke? Nah, bagaimana menentukan resultannya?
resultannya adalah dari pangkal pertama kita tarik ke ujung kedua yang bertemu. Ini resultannya. Jadi yang ini resultannya. Ya. Seperti itu. Bagaimana? Paham? Nah, jadi caranya seperti ini. Menggunakan metode jejar genjang. Supaya lebih paham, Bapak contohkan lagi. Berapa resultan, gambarkan resultan antara A ditambah dengan C. Gimana A tambah C? Gampang. Pangkal ketemu pangkal lagi. Ya, C-nya agak miring sekarang ke sini. Gimana caranya? Bikin cermin dulu ya. Nah, cermin dulu sini. Ini cermin C-nya. Ini cermin C aksen. Cermin A ke atas ya. A aksen. Bagaimana resultannya? Resultannya itu kita tarik dari sini ya. Ingat, dari pangkal keduanya kita tarik. Nah, ini adalah resultannya. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami. Pak, apakah sama metode jejar genjang dengan metode poligon? Hasil akhirnya sama, tapi caranya yang berbeda. Tapi nanti hasilnya sama, ya. Nanti kalian bisa buktikan sendiri. Nah, bagaimana Pak metode jejar genjang ini untuk apa? Untuk 3 gambar, 3 vektor. Kamu jangan bingung. Ya. Caranya adalah A dan B dulu, dapat R-nya, baru R-nya itu ketemu sama C, gitu aja. Ya. Jadi berapa resultan vektor A plus B plus C? Kita udah dapat tadi, nggak usah kita kerjain lah ya. Kita udah dapat tadi antara A dan B itu, jadi yang ini kita udah dapat nih. Maaf, kita pakai yang ini biar. Kita udah dapat nih A tambah B itu menggunakan jejar genjang itu, kita udah dapat resultannya ini. Jadi kita dapat resultannya ini kan. Oke. Kemudian, nah habis itu hubungkan dengan pangkal C. Pangkal C itu kan ke sini. Yang ini kan C. Nah, gitu kan ya. Nih. Gitu kan. Ya sama aja. Berarti kita harus tarik lagi. Nah, ini yang ini ke sini. Ya, yang ini ke sini. Ke atas. Ya. Baru kita tarik. Ini adalah resultannya. Nah, ini R resultan terakhir ya. Ini R1, yang ini R2. Jadi kemanakah arah resultan? Berapa nih resultan dan kemana arahnya? Dia agak miring gini ya. Nah, R2. Ini hasil akhir antara penjumlahan antara vektor A tambah vektor B dan vektor C. Begitu ya cara menjumlahkannya. Terus gimana Pak? Apakah bisa misalnya dari B ke C kemudian C dan C ke A dulu? Sama sebenarnya ya. Oke, bisa dipahami. Nah, itu adalah metode menggunakan jejar genjang. Nah, bagaimana cara menghitung? Kita menentukan resultan vektor dengan cara menghitung. Ya, menghitung lagi. Baru enak menggambar-menggambar ya. Ya, namanya eksak, sains, pasti. Namanya pasti harus dihitung ya. Harus hitung. Aduh, dihitung dulu. Pusing gitu ya. Oke. Gak apa-apa ya, di pause dulu. Nanti kita coba untuk bagaimana menghitung resultan vektor. Oke, Bapak anggap kalian sudah menulis. Selanjutnya, kita akan mencoba menghitung vektor. Ya, sebelum menghitung vektor, alangkah baiknya kalian harus sekilas info mengenai trigonometri. Trigonometri ini adalah ilmu dari matematik. Kemudian dipinjam sama fisika ya. Matematika ya. Jadi trigonometri ini adalah ilmu dari cabang dari matematika. Dipinjam oleh fisika. Banyak ya, nanti akan banyak menggunakan trigonometri ini. Mungkin kalian asing apa itu trigonometri. Banyak ya konsep-konsep
Apa itu? Intinya trigonometri itu adalah alat bantu matematik kita untuk menghitung beberapa kasus pada vektor, ya. Nanti banyaklah kalian menemukan kasus-kasus yang harus menggunakan trigonometri. Trigonometri yang ada banyak itu ada istilah yang namanya sin, ya. Nah, sin itu singkatan dari sinus. Ada cos, cosinus, ya. Ada tan, tangan, ya. Tangan. Nah, sin, cos, tan, dan hubungannya pada sudut. Sin, cos, tan ini kalian belum pernah dengar, tapi kadang kalian melihat ketika kalian buka kalkulator. Di kalkulator yang ada di handphone kalian juga ada tulisan sin, cos, tan, ya. Nah, fungsinya buat apa? Untuk membantu kita untuk menentukan sudut, ya, besar sudut, kemudian berapa jarak kemiringannya. Nah, kita contohkan seperti ini. Ini ada segitiga, kemudian di sini ada sudut, ya. Nah, namanya sudut. Ini namanya sudut alfa, ya. Kalau ini namanya sudut theta. Kalau yang ini sudut gamma, ya. Alfa, theta, gamma. Oh, banyak lagi ya di bahasa-bahasa Yunani. Alfa, theta, gamma. Ini miring. Ini depan. Ini samping. Miring, depan, samping. Ini sudutnya. Ya. Oh, nanti kalian jangan bingung di sini sudut alfa, theta, gamma, ya di sini. Nah, kalian bisa mengetahui ketinggian gedung tanpa kalian ukur gedung itu, ya. Kalian bisa menghitung ketinggian pohon tanpa menghitung ketinggian pohon itu, cukup menghitung sudutnya, ya. Nah, itu nanti salah satunya kalian gunakan trigonometri ini, oke. Nah, sin, cos, tan, sin itu sin alpha itu adalah demi. Kalau ini de, kalau ini mi, kalau ini sa, ya. Demi berarti depan per miring, ya. Jadi nanti kalau ada angka depan dan miring itu sin. Cos alpha, sam mi, ya. Kosami. Ada kosambi, ada kosambi, ya. Apa-apa kosambi. Kosambi dalam, kosambi, ya. Samping per miring. Tan, desa, depan, samping, ya. Tan, sin alpha per cos alpha, ya. Nah, tan. Kalian hafalkan rumus ini. Sin demi, kosambi, tangan desa. Kalau Bapak itu ini bahasanya sin demi. Cara ngapalinnya depan per miring. Kosambi, kosambi dalam. Oh, kos samping per tangga desa. Tangga desa, oh, tangan depan per samping. Ini hafalkan. Kunci. Kalau nggak hafal, aduh susah, ya. Ya, kunci. Oke. Begitu. Kemudian selanjutnya kalian hafalkan juga sudut istimewa, ya. Sudut istimewa. Nah, kalian ikutin aja, nanti ini kalian akan kepake, ya, sudut istimewa. Oke, sudut istimewa itu, nah, ini sudutnya alfanya, maaf, ini namanya sin, ini cos, ini tan, ya. Kemudian kasih tabel, nah, tabel. Di sini sudutnya 0 derajat. Nanti nilai sin alfanya itu adalah 0, 30 derajat, 45 derajat, kemudian 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, 0 ini setengah,
setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalikan 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, 0. Sini 0. 1/3 akar 3. Ini 1. Ini akar 3. Kemudian ini tak terhingga ya, tak terhingga. Nulis tak terhingga. Aduh. Salah hapus. Kaget Bapak. Nah, tak terhingga atau tak terdefinisi ya. Jadi kalau ada lambang ini tak terdefinisi atau tak terhingga. Sin alfa 0, 0. Sin 0 ya 0, sin 30 setengah, sin 45, sin 37. Kemudian nah ini tulis saja, nanti akan berguna ya. Ada lagi sin 37 cos 37. Sin 37 itu 0,6. Cos 37 0,8. Sin 53 0,8. Cos 53 0,6. Hafalkan ya. Gimana cara hafalinnya? Gampang. Kamu hafalkan sin kuncinya, nanti cos datar ngikutin. Sin 0, 0. Sin 30 setengah. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Sin 90 adalah 1. Cos, kalau cos 0 balikan. Yang tadi dari sini ke sini ya. Cos 0, 1. Cos 30 setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Cos 60 setengah. Cos 90 0. Tan 0, 0. Tan 30 sepertiga akar 3. Tan 45 adalah 1. Tan 60 adalah akar 5. Tan 90 adalah tak terdefinisi. Hafalkan ya. Kemudian nah ini juga, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, ya ini kuadran 4. Ini 0 derajat, ini 90 derajat, ini 180 derajat, 270 derajat, atau di sini 360 derajat. All positif. Sin, cos, tan positif. Di sini yang positif cuma sin, yang positif, yang lain negatif. Di sini tan yang positif. Di sini cos yang positif ya. Kalau yang di sini 180 kurangi alfa. Kalau yang di sini ya alfa kurangi 180. Yang ini 360 kurangi alfa. Bagaimana cara penggunaannya? Ya, nanti akan dijelaskan next ya. Oke, silakan catat dulu lah. Ini penting banget. Nanti Bapak jelaskan ini. Oke. Bapak foto dulu. Oke, sudah. Lanjut. Kalau sudah ditulis, ya, Bapak nggak kalian udah nulis. Oke. Bagaimana Pak penggunaannya? Oke, bagaimana cara menggunakannya? Penggunaannya misalnya berapa sin dari 30 derajat? Mudah ya, dari tabel adalah setengah. Berapa cos dari 60 derajat? Dari tabel tadi adalah setengah ya. Dan seterusnya. Gampang ya. Misalnya sekarang bagaimana kalau misalnya gimana caranya kalau misalnya sudutnya lebih dari 90 ya. Sudutnya lebih dari 90 misalnya sin 120 derajat. Itu berapa? Sin 120 derajat itu berapa, Pak? Nah, berdasarkan tabel yang sebelumnya, bentar ya.
kita coba foto yang tadi. Oke. Atau Bapak pause dulu ya yang ini ya. Oke. Mohon maaf. Bapak lupa lagi nyimpen gambarnya tadi di mana ya. Nanti kita carilah sin 120. Nah, Bapak tulis lagi lah di sini yang tadi seret ya. Di sini kuadran 1, di sini kuadran 2, di sini kuadran 3, yang di sini kuadran 4. 0 derajat, 90 derajat, batasnya sampai sini 180 derajat, 270 derajat, di sini 360 derajat all ya. Jadi semua sin cos tangan di sini positif ya, all positif. Nah, di sini adalah sin yang positif. Cos dantar negatif. Sin 120 derajat. Sin 120 derajat itu kan kita ketahui bahwa satu putaran itu menghasilkan 360. Menurut kalian di mana posisi 120 derajat ini? Di sini kan? Posisinya ada di sini. Ya, posisinya ada di sini, yaitu antara 90 sampai 180. Nah, caranya apa? Caranya adalah 180 dikurangi aja alfa. Alfanya itu yang ini ya. Oke. Jadi gimana? Jadi sin, tulis lagi yang ini 180 kurangi 120 ya. Ini untuk kuadran 2 atau dari 90 sampai 180. Sin berapa? Sin 60. Sin 60 tuh, nah ini ada di tabel kan? Makanya Bapak suruh kalian hafal. Berapa sin 60 itu? Sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, ini 1. Berarti sin 60 adalah setengah akar 3. Positif atau negatif? Di sini yang positif adalah sin. Jadi positif ya. Kalau positif nggak usah ditulis. Coba cos 150 derajat. Waduh, 150 derajat itu ada di kuadran mana? Iya, di sini, masih di sini ya. 150 itu ada di kuadran, masih ada kuadran 2. Di kuadran 2 itu cuma yang positif adalah sin. Cos dan tan negatif. Gimana caranya? Cos 180 kurangi 150. Cos 30. Cos 30 hasilnya adalah ada di tabel. Cos berapa? Cos 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah 0. Oh, berarti cos dari 30 adalah setengah akar 3. Tapi 150 itu ada di kuadran berapa? Bukan kuadran 1, bukan antara 0 sampai 90, tapi 150 itu ada di kuadran 2. Yang positif cuma sin. Berarti cos positif apa negatif? Negatif. Jadi kamu kasihkan min di sini. Ya, paham ya maksud dari kuadran-kuadran itu? Misalnya tan 240 derajat itu berapa? 240 derajat itu di kuadran mana? Oh iya, kuadran antara 180 sampai 270. Yang di sini yang positif cuma tan. Ya, positif cuma tan. Caranya adalah alfa kurangi 180. Berarti nanti hasil akhirnya pasti positif di sini ya. Tan 240 kurangi 180. Tan berapa? 60 derajat ya. 60. Tan dari 60. 0. 1/3 akar 3. 1 akar 3 tak terhingga. Tan 60 berapa nih? Akar 3. Positif apa negatif? Positif. Kenapa? Karena di sini yang positif cuma tan. Sin dan cos itu harus
negatif ya. Atau misalnya cos 210 derajat, berarti cos 210 kurangi 180, berarti cos berapa? Cos 30 ya, cos 30. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Positif atau negatif? Negatif. Kenapa negatif? Karena yang positif adalah tan di sini. Oke, silakan dicatat. Lanjut. Oke, kita hapus yang ini. Kita hapus yang ini ya. Kita hapus. Pak, gimana yang kuadran 3? Sama aja kuadran 3 ya. Kamu jangan bingung. Kuadran 3 juga sama. Jangan bingung. Kuadran 3 juga sama ya. Oke, apa-apalah lama juga ya. Oke, sama. Kita contohkan. Berapa sin dari 300 derajat? 300. Oh, 300 itu bukan ada di kuadran 2, bukan kuadran 3, tapi kuadran 4, yaitu 360 kurangi alfa. Di sini yang positif cuma cos. Oh, berarti nanti hasilnya negatif. Berarti sin dari 360 kurangi alfa. Alfanya yang ini 300. Hasilnya berapa? Sin 60 derajat. Sin 60 mana? Sin 60 nih ini. Itu setengah akar 3 min. Oke, bisa dipahami ya. Cos 360 derajat. Berapa cos 360 derajat? Cos 360 kurangi 360. Cos 0. Cos 0 adalah 1 ya. Positif atau negatif? Di sini area cos. Maka di sini positif ya. Oke, bisa dipahami. Kalau udah dipahami, kita ke contoh untuk apa dulu ya? Oh iya, kita sederhana saja ya. Kita contohkan yang proyeksi vektor. Proyeksi vektor. Kita akan bahas proyeksi vektor. Kita akan contohkan. Misalnya di sini ada apa tuh istilahnya? Sudut kartesius ya. Sudut kartesius. Houtsip. Oh. Gitu ya. Oh gitu. Gitu ya. Sudut kartesius. Nah. Ingat di sini X, di sini Y, di sini min X, di sini min Y. Daerah sini X, di sini X-nya negatif. Atas Y-nya yang vertikal ini positif, yang bawahnya negatif. Misalnya di sini ada vektor. Vektor ya, vektornya vektor F. Dengan sudut 30 derajat. Kelihatan gak nih? Bagaimana cara proyeksi? Proyeksi itu istilah kita adalah apa ya? Istilah proyeksi itu nantilah lupa lagi Bapak. Proyeksi ya. Proyeksi itu kayak gini aja. Jadi bagaimana si F ini kita letakkan terhadap sumbu X. F proyeksi X ya, maka nanti F itu akan jadi ada di garis X sini ya, anggap saja lurus ya, X berarti namanya Fx ya. Nah, F yang ini terhadap sumbu vertikal ya, yang pink ya, bisa tadi yang pink.
kita gunakan yang merah. Yang ini, maka kita tarik ke sini ya, anggap saja sama. Anggap saja sama, panahnya lah lurus ya. Nah ini namanya FY. Ini fx ya, ini fy. Terhadap semu x, fx terhadap semu y jadi fy. Nah itu adalah cara memproyeksi vektor ya. Oke, kayaknya terlalu panjang nih. Ini masih matematiknya ya. Nanti kita coba untuk proyeksi yang lebih detail lagi ya. Mulai dari menggunakan metode jejar genjang itu, cara ngitungnya seperti apa, dan proyeksi-proyeksi yang lain. Oke, sampai ketemu di lain pertemuan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sampai sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.